Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh semuanya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya soleh. Baik, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku soleh semuanya, kalau di pertemuan sebelumnya ya kalian sudah belajar mengidentifikasi dan menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar menelaah struktur cerita pendek. Nah, menelaah struktur cerita pendek. Baik. Nah, di pembelajaran kali ini ya ada dua tujuan yang harus dicapai. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari materi ini gitu ya, diharapkan kalian mampu menentukan struktur cerita pendek dengan benar dan mampu menelaah struktur cerita pendek dengan baik dan benar ya soleh. Baik, nah untuk struktur sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya ya, di kelas 7 dan kelas 8. Di sini ibu sifatnya mengulang kembali ya soleh. Baik, struktur cerita pendek ada 4 bagian ya soleh. Yang pertama adalah orientasi. Kita sudah kenal dan kita sudah tahu ya kalau orientasi itu adalah berupa pengenalan. Apa yang dikenalkannya, baik itu tokoh, pengenalan konflik, kemudian latar dan seterusnya. Nah, di sini ibu sertakan apa itu orientasi. Itu bagian pendahuluan atau pengenalan dalam sebuah cerita, baik itu pengenalan tokohnya, sifat atau watak dari tokoh dalam cerita tersebut, kemudian latar, apakah itu latar suasana, apakah itu latar tempat, dan latar waktu. Begitu ya soleh. Kemudian pengenalan alur cerita gitu ya. Dan yang kedua di sini ada rangkaian peristiwa. Apa itu rangkaian peristiwa? Nah, intinya adalah cerita berlanjut dari melalui rangkaian peristiwa yang tak terduga gitu ya. Nanti akan ibu sertakan contohnya ya di slide berikutnya. Artinya dari bagian orientasi ini, dari pengenalan ini, di cerita berikutnya, di alur berikutnya adalah ada cerita-cerita yang cerita itu tak terduga gitu, ada sebuah peristiwa yang tak terduga gitu. Nanti kita lihat ya. Nah, kemudian yang ketiga itu komplikasi. Kita tahu ya kalau komplikasi itu adalah sebuah konflik, masalah yang dialami oleh tokoh. Nah, di sini adalah bagian yang berisi masalah dalam sebuah cerita ya. Jadi intinya adalah masalah yang dialami oleh tokoh hingga masalah itu sampai pada puncaknya atau klimaksnya, seperti itu ya. Nah, baru deh di bagian keempat ada resolusi. Nah, resolusi ini adalah pemecahan masalah ya, pemecahan masalah atas masalah yang ada dalam cerita atau pemecahan masalah yang dialami oleh tokoh utama. Nah, di sini adalah tahap penyelesaian dari komplikasi tadi ya soleh ya. Bisa dipahami dari struktur ini ya soleh. Nah, kita lihat di contoh berikutnya. Nah, di sini ibu sertakan contoh menelaah ya. Ini kita tentukan nih. Ini bagian orientasinya. Nah, coba kita telaah. Tentunya bagian orientasi itu selalu ada di awal gitu ya, di paragraf pertama dan beberapa berikutnya. Kita lihat ya, di sini judulnya kebaikan membawa keberuntungan. Di sana yang diperkenalkan apa? Ada latar waktu ya, siang hari gitu kan. Siang itu kemudian diperkenalkan juga tokohnya ya. Kemudian diperkenalkan juga latar
tempatnya, dan seterusnya. Seperti itu ya Soleh. Ini sudah menggambarkan adanya pengenalan gitu ya dalam sebuah cerita. Nah, berikutnya ini adalah bagian rangkaian peristiwa yang cirinya adalah ada sebuah peristiwa yang tak terduga gitu. Tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang kita wow gitu ya. Nah, di sini ada ceritanya adalah ketika Aisyah mau membeli donat punya si Doni gitu ya, tiba-tiba ada seorang temannya yang bernama Anjar. Anjar ini tiba-tiba melempar donat yang dibeli oleh Aisyah. Katanya donat ini kotor begitu ya, donat ini tidak layak dimakan begitu. Dan itu sebenarnya sangat menyakitkan hati si Doni gitu ya. Tetapi apa sikap Doni? Doni malah tetap berbaik gitu ya, bersikap baik gitu kepada si Anjar ini. Nah ini ada peristiwa yang tak terduga adalah ketika itu tadi si Anjar menghina dengan cara membuang donat yang dijual oleh Doni ini, seperti itu ya. Nah, melihat perbuatan Anjar, Aisyah menjadi marah gitu ya. Dia pun hendak menampar wajah Anjar, tetapi Doni menghalanginya gitu ya. Karena kesalnya gitu ya, karena kesalnya kepada si Anjar, Aisyah itu hampir menamparnya. Tetapi apa sikap Doni? Dia tetap baik gitu, menghalanginya untuk tidak menamparnya gitu ya. Ini adalah ada sebuah peristiwa gitu ya, ada rangkaian peristiwa di sana ya. Baik Soleh, itu untuk struktur yang kedua ya, atau bagian yang kedua. Berikutnya adalah ada komplikasi. Nah, dari peristiwa sebelumnya tadi di bagian yang kedua, Doni dihina gitu ya oleh Anjar, dan ini berkelanjutan. Dari kejadian itu Doni itu Anjar itu semakin kesal, semakin marah dengan Doni. Nah, akhirnya karena kekesalannya itu, bagaimana caranya si Doni itu menjual kuenya tidak laku. Supaya menjual kuenya itu tidak laku, yaitu dengan cara memprovokasi teman-temannya untuk tidak membeli donatnya gitu ya. Akhirnya dari hari ke hari donatnya itu tidak laku, sehingga Doni tidak bisa mengumpulkan uang. Karena dia tidak punya uang, akhirnya dia tidak bisa membayar SPP. Karena dia tidak bisa membayar SPP, akhirnya dia berhenti sementara untuk tidak bersekolah, seperti itu. Nah, itu adalah sebuah masalah bagi Doni, karena dia tidak bisa bersekolah karena tidak memiliki uang bulanan untuk membayar SPP-nya, seperti itu. Dan itu berlanjut ya selama berminggu-minggu gitu ya. Ini masalahnya. Hingga puncaknya adalah di bagian ininya ya, resolusinya. Nah, di sini Doni setiap harinya, setiap minggunya terus berjualan donat, tidak putus asa gitu. Ketika donatnya tidak laku dijual di sekolah, dia mencari cara supaya donatnya itu terjual. Nah, dia mencoba untuk berjualan ke pasar. Dia menyelusuri lorong-lorong pasar untuk berjualan donat, dan alhamdulillah donatnya itu laku gitu ya. Nah, ketika dia sudah selesai gitu, sudah menjual donatnya, dia beristirahat gitu ya. Dia duduk di kayak seperti sebuah tempat dekat parkiran begitu ya. Ketika dia sedang menghitung uangnya, tiba-tiba, nah di sini cara penyelesaiannya adalah penyelesaian masalahnya adalah tiba-tiba dia itu melihat seorang yang sangat mencurigakan, dan ternyata benar orang yang mencurigakan ini akan merampok tas dari si kakek itu. Nah, akhirnya si Doni itu menyelamatkan tas dari si kakek itu, milik si kakek tersebut. Nah, akhirnya singkat cerita, Doni itu ngobrol gitu dengan kakek itu, kemudian dia memberitahu gitu, saya tidak sekolah itu karena saya tidak bisa bayar SPP, sehingga saya harus mengumpulkan uang dulu dengan berjualan donat dan seterusnya. Akhirnya si kakek ini memberikan pujian kepada Doni gitu ya, semangatnya yang luar biasa dan seterusnya. Akhirnya di suatu hari ketika dia
datang ke sekolah untuk membayar ini ya, untuk membayar SPP, kemudian atau menghadap ke kepala sekolah, ternyata dia mendapatkan kabar kalau SPP-nya itu sudah dilunasi dan sampai dia selesai sekolah. Tentunya dia itu sangat kaget ya, dia sangat kaget. Itu kan masalahnya, intinya tadi masalahnya dia belum bisa bayar SPP, tiba-tiba ada orang yang tidak diketahuinya akan melunasinya gitu, dan sudah melunasinya sampai dia selesai sekolah, dan itu adalah penyelesaiannya. Ternyata masalahnya diselesaikan melalui si kakek ini, dan ternyata si kakeknya siapa? Nah, nanti kalian baca ya, di sini boleh. Kakeknya siapa? Penasaran? Nah, si kakek ini ternyata adalah kepala sekolah baru sekolah tersebut, karena kepala sekolah sebelumnya adalah ayah dari si Anjar, teman yang sangat jahat kepada Doni itu, gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah, karena bantuan kepala sekolah yang baru ini, Doni akhirnya bisa bersekolah lagi dengan Aisyah dan teman-temannya, dan Doni pun sangat senang, begitu ya. Seperti itu Soleh, bisa dipahami ya untuk menelaahnya ya. Nah, sekarang di sini ada teks ya. Ada teks cerita pendek berjudul Bintang. Seperti biasa ya, kalian sudah tahu kan, sudah tahu alurnya bagaimana kalau pembelajaran dengan ibu. Yaitu kalian silahkan baca teksnya, kemudian telaah strukturnya ya. Seperti tadi yang ibu perlihatkan di contoh gitu ya. Mana yang bagian orientasinya, mana bagian rangkaian peristiwanya, mana bagian komplikasi, dan mana bagian resolusinya. Seperti itu ya Soleh. Nah, tuh. Nah, ini lanjutan dari ceritanya ya. Ada 2 slide untuk cerita pendeknya. Silahkan kalian baca dengan baik ya. Kemudian ibu tunggu nanti di menit berikutnya. Harapannya selama pembelajaran ini kalian selesai menelaah. Seperti itu ya Soleh. Nah, jika ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan pembahasan hari ini, bisa kalian langsung tanyakan ke ibu ya, atau tanyakan di grup, atau tanyakan di Zoom ketika kita belajar di Zoom ya Soleh. Terima kasih sudah menyimak dengan baik, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.